warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahral ibadati lil mu'minin wa anzala fihi al-Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ulama anal ajilla, para kiai bunyai, para ustadz, ustadzah, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita mohon restu dan doanya. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Mas Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2023 dan insya Allah sambung 2025-2030. Itu pun kalau beliau tidak ditugaskan di salah satu pos kementerian. Kita doakan dimanapun beliau mendapatkan amanah tugas, mudah-mudahan membawa maslahah, manfaah dan barokah untuk masyarakat Indonesia. Yang kita cintai, kita hormati, kita banggakan PJ Wali Kota Mojokerto yang ganteng, yang elegan, yang keren, agak endel-endel dikit, Mas Muhammad Ali Kuncoro, SSI PMSI bersama Ibu, juga idola kita khususnya ibu-ibu muslimat dan seluruh warga kota Mojokerto, Neng Hajah IPS Ita Purnama Puspita Sari, keliru Purnama, karena ngundang saya baru sekali jadi lupa saya. Neng Ita Puspita Sari Wali Kota Mojokerto periode 2018-2023, dan mudah-mudahan Allah izinkan untuk melanjutkan kepemimpinan di Kota Mojokerto ini. Juga calon-calon wali kota yang malam ini juga hadir, pesaing-pesaing Neng Ita ada, cuma di belakang. Hadir Pak Kajari dan yang mewakili Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres, para kepala OPD dan seluruh pejabat di Pemkot Mojokerto, semuanya yang kita hormati. Cak Fandi bersama Liwaul Hamdi yang kita cintai, kita banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah. Ramadan adalah madrasah, tempat di mana kita mendapatkan banyak sekali ilmu yang berharga, yang mahal. Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah, bulan pendidikan sekaligus pelatihan agar kita menjadi insan-insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Ramadan tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik, maka
kematianlah yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Saya ulang, ini quotes pertama, tolong nanti dibikin status atau story. Daripada nggawe status galau tingkat dewa. Kalau Ramadan tidak bisa mengantarkan kita menjadi lebih baik, maka kematianlah yang akan membuat kita menyesal karena telah menyia-nyiakan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang sudah kita lalui. Dan tentu kita berharap semoga kita masih diperjumpakan kembali dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Sekalipun demikian para jamaah, kita patut waspada, siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Gak ada jaminan kalau tahun depan kita masih ketemu dengan Ramadan lagi. Orang yang Ramadannya terakhir kali tahun ini itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah selama ceramah berlangsung dia main HP, nggak mau dengerin dan nggak mau memperhatikan ceramahnya. Itu tanda orang yang Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir baginya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak adik-adik para jamaah, setidaknya ada 3 keagungan Ramadan yang itu tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Pertama, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran pertama kali. Kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan ibadah khusus kepada orang-orang mukmin yang itu tidak diwajibkan di bulan-bulan yang lain. Ibadah khusus itu adalah ibadah syam atau ibadah puasa. Yang ketiga, pada bulan Ramadan ada satu malam istimewa yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu malam disebut Lailatul Qadar, malam keagungan. Jadi 3 keagungan Ramadan ini saja yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 15 menit. Mohon maaf, ini perjanjiannya tadi saya naik dan mulai ceramah jam 8.30 menit. Nah, ternyata saya baru pegang mic mulai ceramah jam 9:50 menit gara-gara nunggu makhluk ganteng di sebelah saya ini. Jadi kalau ceramah saya cuma sebentar, ya salahkan beliau, jangan salahkan saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokok harapan kita mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang sukses. Pertama, Ramadan itu bulan yang dipilih Allah untuk menurunkan Al-Quran pertama kali. Al-Quran adalah SOP, standar operasional prosedural dalam kehidupan kita. Mohon izin Mas Emil, saya ngajinya harus pakai bahasa kayak gini karena ini ngajinya di kota. Beda kalau saya ngaji di dusun-dusun, itu saya pakai bahasa Jawa nyel. Tapi karena ini yang saya hadapi orang-orang kota, meskipun agak oon, ya terpaksa saya pakai bahasa agak tinggi dikit. Fungsi utama Al-Quran itu ada 3. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas
Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Fungsi utamanya ada 3. Pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk global bagi manusia. Yang kedua, wabayyinatim minal huda, penjelasan detail dari petunjuk global tadi. Yang ketiga, wal furqan, pembeda antara yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang salah, yang hak dari yang batil. Jadi Al-Quran itu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Al-Quran adalah landasan ideologis, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran adalah landasan operasional. Para jamaah, cukup sebagai bukti kemuliaan Al-Quran bahwa semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo kuwabeh melu nyaut mulia, sing gak melu nyaut mati dhisik. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling diturunkannya pada bulan Ramadan, sehingga dari semua bulan Ramadan adalah bulan yang paling turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka dari semua malam di dunia ini Lailatul Qadar adalah malam yang paling, sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang paling. Tempat dimanapun di bumi ini yang digunakan untuk mengaji dan mempelajari Al-Quran pasti menjadi tempat yang paling. Majelis apapun kalau di dalamnya dibacakan ayat Quran pasti menjadi majelis yang paling. Wes, pokok siapapun apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Karena tadi sudah disampaikan oleh orang ganteng di samping saya, Al-Quran itu mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah. Di saat semua mukjizat dari para nabi dan para rasul sudah bisa diterjemahkan dengan sainitas modern, semua mukjizat sudah bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan modern, sudah bisa dijawab oleh teknologi canggih, tapi Al-Quran tetap midad, lestari ila yaumil qiyamah. Coba, Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Kalau tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah itu enggak laut luas, enggak, lebih tepatnya selat, enggak begitu luas kok. Itu tongkat Nabi Musa dipukulkan, jedet, jadi jembatan. Sekarang udah dijawab sama Suramadu. Bahkan Suramadu lebih panjang daripada Laut Merah. Loh iya, Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang, pemain sirkus iso kabeh. Nabi Ibrahim dibakar api nggak apa-apa, limbati kabare ya nggak apa-apa. Nabi Isa bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, ilmu medis, ilmu kedokteran, semua udah bisa kok. Tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah. Coba, orang yang nggak percaya dengan kemukjizatan Al-Quran itu kebangetan. 30 juz, 114 surah, begitu banyak, begitu tebel, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya nggak ada di dunia ini buku atau kitab yang tebelnya kira-kira seukuran Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa kelewatan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Sehingga di mana-mana kita sering mendengar ada musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab Al-Quran. Kita nggak pernah mendengar lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara kita yang beragama lain. Belum pernah ada lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, kitab Tripitaka, karena memang nggak bisa dihafal utuh tanpa kelewatan satu huruf pun. Tapi Al-Quran yang begitu tebel bisa. Bahkan maaf, orang yang punya keterbatasan penglihatan, tunanetra, nggak bisa melihat,
itu bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh tanpa kelewatan satu huruf pun, padahal nggak bisa melihat. Sedangkan matamu yang melorok-melorok itu, jangankan hafal, ngelihat aja jarang. Kenapa? Karena matamu lebih sering menelengi HP daripada Quran. Betul? Coba yang hadir di sini lebih banyak mana? Baca Quran sama TikTokan? Lebih sering lihat Quran apa Instagram? Ya, nanti di akhirat minta syafaatnya Samsung, iPhone, Oppo itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang rajin baca Quran termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu kangen banget, rindu berat sama 4 orang. 1, talil Quran, orang yang ahli baca Quran. 2, wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisan. 3, wa mut'imil ji'an, suka memberi makan yang lagi kelaparan, dermawan, suka membantu. Yang 4, wasshaimina fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. 4 amaliyah ini sentralnya ya di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan yang lagi kelaparan, bersedekah, puasa. Ini 4-4-nya ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita tergolong 4 orang yang dikangeni sama surga. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka orang yang rajin baca Quran itu besok di akhirat nggak usah bingung-bingung cari alamat surga, malah surga yang kangen pengen dimasuki. Jadi ada riwayat yaumul ba'ats, bangkit dari alam kubur, itu sudah dapat Sherlock. Ada panitia yang jemput, enak, dijemput sama panitia, dituntun, diajak menuju ke surga. Jadi enak, ono panitiane pakai patwal, apalagi kita kan nggak pengalaman daerah sana. Nah ini ada yang jemput, maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini untuk rajin baca Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak pengen keluarganya bahagia apa mboten? Pengen keluarganya bahagia apa mboten? Ada jamunya. Apa itu jamunya? Ya banyak baca Quran. Nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Sinari rumah-rumahmu dengan sholat dan perbanyak baca Al-Quran. Apa hubungannya baca Quran dengan keluarga bahagia? Para jamaah, keluarga itu adalah terdiri dari 2 pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Mbok gak semangat toh. Keluarga itu terdiri dari 2 pilar utama, namanya suami dan istri. Betul? Lah, suami iku uang, istri iku ya uang. Jadi keluarga iki kumpulane uang. Lah uang iku asline kuburan. Kuburan wedhus, kuburan sapi, kuburan ayam. Loh, jadi yang saya hadapi ini semuanya kuburan. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ibu bapak pernah makan daging kambing apa enggak? Nah, berarti wis ana wedhus mati dikubur ning weteng sampean. Pernah makan daging sapi? Berarti kan wis ana sapi mati dikubur ning weteng sampean. Dadi wong Kota Mojokerto ki ayu-ayu tibake kuburan. Kuburan kambing, kuburan sapi. Nah, kuburan itu sifatnya angker. Betul? Halo? Kuburan itu sifatnya angker. Betul? Mulane aja kaget kadang ana wong ketemu bojo iso girap-girap wedi. Wong wedok enak-enak ning omah, ngerti sing lanang teko iso innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lapo mulih wong iki? Mergo ancen ketemu kuburan. Halo. Dadi wong lanang iku apa? Kuburan, wong wedok iku apa? Ayo to nyaut, wong lanang iku apa? Wong wedok iku apa? Lah wong lanang rabi wong wedok berarti kuburan rabi. Mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Lungguh jejer ku berarti kuburan lungguh jejer.
Lanang wedok sak bojone pijet-pijetan berarti kuburan mijeti. Nah, terus kelon berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterusno enek kelon. Ngono ku iso metu kuburan cilik. Mbuh wong ngono. Lah kuburan cilik ki gede terus dibaleni meneh nek kelon. Iso metu kuburan cilik meneh. Mbuh wong ngono. Bareng kuburannya mundak gede dipindoni meneh nek kelon metu kuburan cilik meneh. Akhirnya rumahi penuh kuburan. Dadi kadang sak omah ono kuburan 7, kuburan 8. Lah kuburan niki sifatnya angker. Angkere kuburan akan hilang kalau sering dibacakan Al-Qur'an. Ibu bapak adik-adik kalau nggak percaya, di daerah sekitar sini misalnya ada kuburan yang terkenal angker, coba pakai khataman Quran di situ 3 kali aja, nanti perlahan-lahan angkernya kuburan itu akan hilang. Soalnya wis petuk pengapesane. Opo ae kapan petuk pengapesane pepleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa saja kalau udah ketemu pengapesane pepleh. Bu, kayak hidung keluar darah terus apa namanya? Mimisen. Iku sampeyan paringi kapas tetep ae metu darahe. Sampeyan paringi kain tetep ae keluar darahe. Sampeyan pasangi baut ukuran pas sek tetep keluar darah. Begitu dikasih daun suruh set mampet. Soalnya wis petuk pengapesane. Tunggale ada istri cerewet, kata dinasehati tambah banter, bareng ditemplei duit plek sepi, terus mundur anteng mergo wis ketemu pengapesane. Nah, rumah yang penuh dengan orang-orang angker itu kalau sering dipakai baca Al-Qur'an, ketemu pengapesane angkere hilang, sehingga nanti perlahan-lahan rumah itu akan barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, masih ada waktu 5 menit. Ramadan iya ya menengo gak melurun cerewet. Wong Mas Emil sing apa nambahi meneng ae kok. Yang kedua, biasanya kalau ketemu suka gitu. Nek PC mbuh lek PC iki. Yang kedua, wes ajudane nang nyiapno. Yang kedua, Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah untuk mewajibkan ibadah khusus bagi orang-orang mukmin, namanya ibadah puasa. Para jamaah, puasa ini memberikan pelajaran yang sangat mahal, luar biasa untuk kehidupan kita. Pertama, puasa mendidik kita agar menjadi orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Oke, izin Mas Emil saya berdiri. Ya, maaf karena saya perhatikan jamaahnya banyak ibu-ibu dan wanita itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Puasa mendidik kita agar menjadi pribadi yang sabar, ulet, dan tahan uji. Para jamaah, kita hidup di zaman yang menuntut untuk dihadapi dengan kesabaran, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Coba kita pikir, hidup di zaman sekarang ini, kalau nggak mampu bersaing pasti kita akan kalah. Jadi apapun, kalau nggak mampu bersaing, selesai. Jadi petani nggak mampu bersaing, gagal panen. Jadi pedagang nggak mampu bersaing, bangkrut. Balik modal aja nggak, malah modalnya modal madul. Jadi pegawai nggak mampu bersaing, jangan berharap promosi jabatan. Jadi kiai aja, siapa ngomong gak payu? Loh iya, kiai di era seperti ini harus mampu bersaing. Loh, dipikir bisa bertahan sampai hari ini apa nggak berat apa?
Di tengah yang baru pada bermunculan, tapi Aba Anza tetap FYP. Loh ini kalau nggak mampu bersaing selesai. Loh maksudnya gini, kiai harus mampu bersaing sama artis, jangan sampai kalah. Kalau artis punya fans, kiai zaman ini juga harus punya fans. Fansnya kiai jangan sampai kalah dengan fansnya artis, gitu loh. Kalau artis punya acara dangdutan, kiai punya acara pengajian. Loh, fans pengajian jangan sampai kalah dengan fans dangdutan. Fans sholawatan jangan sampai kalah dengan fansnya dangdutan. Ngono maksudnya, rumangsamu persaingan antar kiai enggak ono. Karena kondisi semacam ini, banyak orang yang nggak sabar. Persaingan ekonomi, banyak orang yang pengen cepet kaya tapi nggak sabar. Akhirnya maaf nganakno duit renten nih lo, renten ngutangi dom bayare cagak listrik, ngutangi cecek bayare bajul, wonten wonge teko ketoke wonge ndiluk saiki, ndiluk ana wonge gawe jilbab ireng. Banyak orang yang nggak sabar, pengen cepet kaya, renten, markup, maaf, jadi pejabat nggak sabar, pengen cepet sogeh, akhirnya korupsi, tapi uangnya nggak teko. Maaf ya para pejabat yang di atas panggung, kalau bicara korupsi yang saya bikin contoh selalu pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya. Nah, yang keplok-keplok itu sebenarnya pengen, tapi gak roh carane. Hidup akan kacau kalau orang gak sabar. Coba, kenapa jalan raya macet? Ya karena pengguna jalannya pada gak sabar. Kendaraan yang besar gak mau ngalah, kendaraan yang kecil gak tahu diri. Kendaraan sing gede iku gak gelem ngalah, mentang-mentang gede ngebeki embong, sing cilik-cilik disempari kabeh. Tot. Kendaraan sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani cilike, nyelempit mortakan ngarep. Akhirnya macet, ditambah polisi sing ngatur lalu lintas gak sabar pisan. Tambah macet. Mangkane opo ae kapan gak sabar dadine kacau. Maaf. Kenapa antrian-antrian itu kok jadi kacau? Antrian sembako, antrian pembagian zakat, kok kacau? Ya karena orang-orang yang ngantri pada nggak sabar. Yang udah dapet nggak mau minggir, kepengen oleh meneh. Yang belakang dorong-dorong, kepengen tutuk ngarep. Ngono lho Bu. Wis ta lah pokoke opo ae kapan nggak sabar kacau. Pengajian kapan nggak sabar, mulai dhisik kaya iku mau. Nah, hebatnya kesabaran. Coba kita bandingkan Bapak Ibu para jamaah. Manusia istimewa karena punya kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya binatang, ada makhluk kita, manusia. Malaikat diberi akal tapi nggak dikasih nafsu. Binatang punya nafsu, nggak punya akal. Kita manusia punya dua-duanya, punya akal sekaligus punya nafsu. Malaikat hanya punya akal, nggak punya nafsu. Maka wajar kalau malaikat selalu baik. Pantes kalau malaikat nggak pernah nakal, karena malaikat itu nggak ada nafsunya, nggak punya keinginan. Jadi malaikat itu ketok panganan lezat nikmat kaya apa, gak ada ngiler. Malaikat ngelihat perempuan secantik apapun gak ada ser-ser. Ketok wong wedok ayu kok sengkring-sengkring, iku malaikat sarungan. Ya celonoan barang. Nek ketok wong ayu sriwing-sriwing. Malaikat nggak ada nafsu, maka malaikat nggak pernah nakal. Halo? Mas, sampean tahu ketemu malaikat Israel Mangkupurel? Nggak ada, karena nggak ada nafsunya, sehingga malaikat nggak pernah salah. Malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat.
Misalnya diperintah sama Allah, Jibril ini ayat sampaikan ke Nabi, siap. Begitu diterima ayatnya bagus, habis itu wah gak tak keno tapek dhewe. Gak ono malaikat tok korupsi. Sing korupsi ku dudu malaikat. Halo. Halo. Malaikat Mikael nggak mungkin salah alamat bagi rezeki. Kalau memang itu rezeki jatahnya Anwar Zahid, nggak mungkin keliru nogone Muhammad Ali Kuncoro. Tetap sampai ke Anwar Zahid. Misalnya Mas Emil kok mempersiapkan sesuatu untuk Anwar Zahid, misalnya ini nggak mungkin kok terus keliru tekan gone PJ wali kota, nggak mungkin. Tetap sampai aku. Malaikat Israel nggak mungkin salah. Yang suka salah itu panitia pengajian. Jatahmu balik ketika nokori, jangan sampai salah. Malaikat Israel nggak mungkin keliru njabut nyawa. Wah, iki dorong wayahe mati, mergo Israel gregeten dipateni dhisik, dijabut nyawane dhisik. Ndak. Wah, ini waktunya dicabut nyawanya, tapi karena malaikat Israel suka, akhirnya diundur. Ndak mungkin malaikat Israel salah cabut nyawa, ndak mungkin. Kalau memang 7 hari lagi misalnya yang dicabut, misalnya loh ini kok Muhammad Ali Kuncoro, misalnya nggak mungkin Anwar Zahid yang dicabut, tetap Ali Kuncoro. Misalnya ya tenang aja kok, digawe contoh karo gak digawe contoh padha ape matine nggih mboten. Malah biasanya lebih dulu mati yang dijadikan contoh. Lu gitu, nggak mungkin salah karena malaikat nggak punya Nah, binatang hanya diberi nafsu, nggak punya akal, sehingga di dunia binatang nggak ada aturan, nggak ada undang-undang. Binatang nggak punya malu karena nggak punya akal. Kuda, sapi, keliling kampung nggak pakai celana, yuk gak izin. Kambing, bahasa Inggrisnya the wedus, itu kalau nafsunya udah memuncak nggak peduli banyak orang karena nggak ada akalnya. Ono wedhus lanang ketok wedhus wedok kok kadoan. Lah wedhus wedoki bokonge ndut. Wes melawayu dikit-dikit celingkri, wes gak peduli. Lah sekarang maaf banyak manusia yang lebih bejat daripada kambing. Halo. Kambing itu kudu ngoyo nang pinggir rembong, wakeh wong gak ngurus, wis mara mekekeh tur mari yo gak cewek. Lah saiki ana wong Mojokerto nduk pinggir rembong kebelet kudu ngoyo kok gak ngelek toilet, langsung tur mari gak cewek. Ceweke gawe obat, maksudnya obat abit, malah kadang ditutul-tutulno cagak listrik. Berarti lebih parah daripada ada apa enggak? Wongnya teko, nah, kayak no pojokan kan. Nah, kalau manusia, Bapak Ibu, punya akal sekaligus punya nafsu, dimana akal dan nafsu manusia ini setiap saat bertempur dengan dahsyat. Maka apabila ada manusia yang akalnya bisa mengendalikan nafsunya, manusia itu lebih hebat daripada malaikat. Malaikat bagus, baik, wajar karena nggak ada rintangannya, nggak ada nafsunya. Lah wong kota Mojokerto loh, dikei nafsu kok bisa dikendalikan oleh akalnya, maka orang Mojokerto jauh lebih hebat daripada malaikat. Tapi wongnya gak tepuk tangan. Sebaliknya, kalau akalnya dikalahkan oleh nafsunya, justru nafsu yang menguasai akalnya, manusia lebih bejat daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu adik-adik para jamaah, puasa mengajarkan kita tentang nilai keikhlasan. Puasa itu biasa disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia, ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri sama Allah. Halo?
Bisa dilanjut? Dilanjut apa langsung doa? Doa apa lanjut? Doa apa doa? Kalau minta dilanjut mohon diperhatikan 10 menit. Oke, tak tambah lagi. Puasa itu ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali orang yang puasa itu sendiri sama Allah. Bapak ibu adik-adik, sampean sholat banyak orang tahu karena memang bisa dilihat. Sampean zakat banyak orang lihat karena itu memang amal yang bisa dilihat, amal yang bisa dilihat orang. Sampean umroh haji, orang sekampung ikut nganter semua karena itu memang amal yang bisa dilihat. Tapi sampean puasa nggak ada yang tahu kecuali sampean sendiri sama Allah. Ini loh yang datang di majelis ini, yang tadi siang nggak puasa, yo nggak ono sing ngonangi. Ada orangnya, ada orangnya saiki nyawang drone. Pokoknya sing ndangak nyawang drone tak dongakno tengkengen gak iso balik. Lho mari nyawang drone terus nyawang aku, berarti lah dibanding-bandingno karo iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pura-pura sholat pasti ketahuan. Sholat kok pura-pura mesti konangan. Ya apa sampean nek pura-pura sholat iku? Rukuke sampean ganti kayang ngono ta? Terus sujudnya diganti gelondong-gelondong ngono ta? Pura-pura sedekah mesti konangan. Ya apa carane sedekah kok pura-pura? Pura-pura haji, lungamu kate lunga nandi, wong haji itu kudu nang Mekah. Mesti konangan. Tapi nek pura-pura puasa aman. Tak ulangi. Meneh awan-awan metu teko omah. Kowe nang lambemu lapono sampai garing. Nek perlu kayak nopel titik-titik. Aku terus melakumu gayamu genteang ambek ida itu. Kok lemes Mas? Poso. Padahal wis mari sarapan tek 3 piring. Gak ono sing ngeruh. Sehingga gini para jamaah ya. Ibadah apapun selain puasa bisa dinilai oleh manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah apa wae sakliyane poso isok dibiji wong. Wah, itu Pak Kajari itu sholatnya khusyuk. Lo kok tahu? Ya dari gerakan-gerakan dan bacaannya. Takbiratul ihram sampai melungker-melungker. Allahu akbar. Khusyuk banget itu sholatnya Pak Kajari. Bisa dinilai kok. Lah. Golek liyane sapa iki? Lek MC iku gak khusuk blas salate. Kok tahu kalau salate MC gak khusuk? Lah salate udah cepet, Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek ngono. Salat apaan itu? Entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut gobek-gobek. Loh, bisa kelihatan kok ada orang salat itu koyo layangan pedot. Wis akeh gak khusuke ngono iku. Bisa dinilai. Wah, itu Pak Emil itu ahli sedekah itu. Kok tahu? Lah ya dari seringnya kegiatan sosial yang beliau lakukan, sering kasih bantuan, setiap acara pasti santunan yatim, setiap ketemu kiai mesti nyangoni. Bisa ketahuan. Aku nggak butuh senyummu Mas. Menengok loh. Bisa dinilai kok. Sedekah itu bisa dinilai. Nah itu ada Dan Ramil itu hajinya mabrur itu. Loh, haji juga bisa dinilai mabrur apa enggaknya. Dari mana? Dari perubahan perilaku menjadi lebih baik. Dan Ramil itu dulu sebelum haji pelitnya minta ampun. Pulang haji tambah loman. Ini berarti tandanya mabrur. Dulu sebelum haji kalau ketemu kiai gak tahu nyangoni. Begitu pulang haji setiap ketemu kiai mesti mabrur itu tandanya. Gitu loh. Gitu. Nah itu kalau PJ itu mabrur apa enggak ya tergantung perubahan perilakunya itu loh.
Ini dulu waktu umroh, waktu haji di Mekah, Madinah semangatnya luar biasa. Top, top. Begitu dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari takut nggak kebagian tempat. Ya wajar karena memang di sana tanah suci. Orang umroh haji itu kan berhijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sana semangatnya luar biasa karena memang tanah suci. Jumatan itu jam 12, jam 9 udah berangkat ke masjid. Takut nggak bisa masuk masjid, tanah suci. Bener. Begitu balik ke Mojokerto, kembali ke tanah air. Udah khutbah kedua ini belum berangkat. Kan tanah air kan lemah campur banyu, bletoan. Tanah air kan males mau melewati tanah air itu, nyemek-nyemek soalnya. Lah di sana tanah suci kok. Subuh itu ada azan. As-salatu khairum minan naum. Lari. Begitu di rumah, assalatu wassalamu alaik, kelon. Ada apa enggak? Lah itu namanya kaji tomat ya itu. Di sana tobat, begitu pulang kumat. Lah itu gak terima mardut, itu kaji begedut itu. Ini tandanya ndak mabrur, bisa dinilai. Semua ibadah bisa dinilai. Wah, Anwar Zahid itu kalau ceramah ikhlas. Loh, bisa dinilai kok ikhlas apa ndak? Bisa dinilai kok. Apa itu ceramah niatnya cuma cari duit tok. Kayak tak sampluk salon dong kok. Mekah. Bisa dinilai, orang baca Quran itu bisa dinilai kok. Tapi kalau puasa nggak bisa. Ya apa sama nilai? Poso. Wah, iku endi yo? Wah itu ketua PKB itu ahli puasa itu. Ahli puasa. Kok tahu? Wonge kuru. Loh, apa iya yang puasa, yang kurus itu ahli puasa? Berarti nanti yang lemu-lemu kayak iki tersinggung iki. Berarti gak tahu poso iki kok lemu iki. Ya walaupun posone Ramadan tok tenan. Orang kurus belum tentu karena dia rajin puasa. Yo nek kurune mergo poso, lah nek kurune mergo kaliren. Tak cacingen ayo. Wah, itu bapak itu ahli puasa. Kok tahu? Lah itu jalannya mereng-mereng. Lha iku pancene wonge tengkleng. Itu meludah terus berarti puasa. Enggak ada yang tahu kecuali kita sendiri sama Allah. Betul? Dari sini kita diajar nilai keikhlasan, bahwa beramal itu jangan karena apa-apa, jangan karena siapa-siapa, jangan pengen dilihat orang, jangan pengen didengar orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Gak usah pengen dilihat orang, gak usah pengen didengar orang, itu ikhlas. Kayak saya sering sampaikan filosofinya besi. Itu bangunan bisa berdiri kokoh, ada besinya apa enggak? Jawab, ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, tapi semua orang mengakui jasanya besi itu kuat karena ada besinya. Enggak harus kelihatan. Gitu loh. Orang yang ikhlas itu enggak selalu pengen menonjolkan diri. Lah kalau besi pengen nonjol karena dia merasa punya jasa untuk bangunan itu, malah elek engko. Koral juga merasa punya jasa, pengen kelihatan. Pasir merasa punya jasa, pengen kelihatan. Semen ngerasa punya jasa, pengen kelihatan. Kayu ngerasa punya jasa, pengen kelihatan. Elek, bahasa Inggrisnya the pateng serongat. Saya Anwar Zahid, ada jantungnya apa enggak? Ada jantungnya apa enggak? Loh, kalau enggak ada jantungnya mati saya. Saya ngomong, jantung saya kerja, memompa darah ke sekujur tubuh saya berdiri, saya duduk, sampai saya tidur, jantung saya kerja. Jantung saya jasanya luar biasa untuk tubuh saya. Tapi dia nggak pengen menonjolkan diri, nggak pengen kelihatan, dan semua orang sudah ngakui kok jasanya jantung. Coba misalnya organ tubuh saya yang ada jasa pengen menonjol, jantung pengen nongol, terus manggon ning bathuk kene. Paru-paru merasa punya jasa, manggon ning dengkul. Dadi opo aku? Usus jasanya besar untuk pencernaan kita.
Lah nongol dikit aja jadi masalah. Namanya ambeien, bahasa Inggrisnya the double. Dan itu harus dipotong. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan jasa-jasanya, itu maaf, orang double yang harus dipotong. Oh, Mojokerto ini dulu nggak gini, begitu saya jadi PJ, oh maju semua. Misalnya baru jadi PJ sebentar aja udah ngene. Misalnya gak diundang meneh ya wis bar iki entek jabatane. Nyari tempat lain. Allah ya kan, kita doakan mudah-mudahan beliau lu berat loh jadi PJ di kota Mojokerto. Soalnya ini Trah Mojopahit. Berat. Ini gak wong sakti ngono, lah gak kuat. Ini ada hayam wuruknya, ada gajah madanya. Gak kata blekne gak. Ini harus kuat loh ya. Nah, udah. Ibu paham gak? Dah, ikhlas itu maaf banget kayak kita kalau mau ke toilet, kita ke BAB itu bahasa Inggrisnya the singing. Itu amal yang betul-betul ikhlas, amal rahasia, jangan sampai kelihatan, jangan sampai kedengeran. Ada orang mau BAB bikin pengumuman, aku AB singing, nggak ada. Begitu kita masuk, pintu ditutup rapet, jebret. Jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinceng dari njaba. Karena itu amal rahasia, jangan sampai kelihatan orang, jangan sampai kedengaran orang. Begitu kita duduk posisi siap, keran air dibuka, biar suaranya air keras, gerejek dan aman, tidak terdengar bunyi pret perkotok-kotok, pret perkotok-kotok. Jangan sampai kedengaran orang. Menengok toh. Meskipun keluarnya alot, mari mangan jambu klothok entek sapirang-pirang. Kita tahan, le ngeden gak kate waduh. Wis ngeden balap-balik sing gak metu-metu rek. Ndak, jangan sampai kedengaran orang. Sebisa mungkin kita ngejen tapi nggak keluar suara. No, ini pengalaman ini. Suasananya pesing bau, kita juga nggak bengok-bengok. Jangan sampai kedengaran orang. Setelah bersih kita cebok, resik, keluar. Kita tetap merahasiakan amal itu dan tidak kita ceritakan ke orang lain. Masa ono wong mari ngono iku terus kondo, "Mbak, aku mau metu pitu kok, Mbak." Sing papat dawa-dawa blantong-blantong, Mbak. Sing telu merengkel-merengkel cilik. Wong gendeng iku. Begitu keluar udah kita ngelihat aja enggak. Ono wong ngising terus diutek-utek, endi mau satene rek. Orang amal ikhlas itu begitu, udah selesai jabatan wakil gubernur 1 periode, udah nggak usah diungkit-ungkit, ini jasa saya, enggak, lanjut ada jabatan itu, lanjut terus perjuangannya, lanjut terus pembangunannya, lanjut terus untuk mensejahterakan warga masyarakat Jawa Timur. Ngono terus. Kalau masih ada kemiskinan yang belum terentas, masih ada beberapa, terus periode kedua. Maka kalau cuma 1 periode nggak cukup bagi beliau. Jawa Timur ini luas, Bojonegoro aja belum tersentuh. Maka wajib 2 periode. Kalau cuma 1 periode nggak cukup bangun Jawa Timur seluas ini. Setuju? Setuju? Sing gak milih sok kiting tanganmu. Tapi yang bodoh nggak jadi menteri aku yo gak roh. Garai sekadung apik ngene iki wis kabeh-kabeh. Mbah, uang nek apik. Loh, saya kenal beliau mulai dari Bupati Trenggalek dulu. Trenggalek keren di bawah kepemimpinan beliau. Sekarang dilanjutkan wakilnya beliau, keren. Ini yang ngerintis ini. Saya dulu itu penasaran, endi to bupati sing jarene bojone artis ya. Penasaran aja. Ternyata begitu ketemu orangnya, wow, pantes saya. Sopo ngomong tambah-tambah. Ini sama nih ngeluar gak usah melu-melu. Apa?